Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'odin Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang memakan harta anak yatim. Dalam kehidupan kita, Allah memerintahkan untuk menjaga hak-hak orang yang lemah, seperti fakir miskin, janda, dan terutama anak-anak yatim. Mereka adalah amanah, mereka adalah titipan, dan harta mereka bukan untuk disia-siakan, apalagi untuk dirampas. Namun sayangnya, di beberapa tempat masih ada orang-orang yang dengan sengaja memakan, mengambil, atau menguasai harta anak yatim. Padahal, perbuatan ini termasuk dosa besar yang ancamannya sangat berat. Hari ini, mari kita renungkan bersama, apa sebenarnya dosa memakan harta anak yatim, mengapa Allah mengancam keras pelakunya, dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak yatim menurut syariat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ayat ini tidak menggunakan kalimat ringan. Allah tidak mengatakan dosa besar, Allah tidak mengatakan akan mendapat siksa. Namun, menelan api ke dalam perut mereka sebuah gambaran yang sangat kuat, mengguncang, dan juga membuat kita sadar bahwa ini bukan sekadar kesalahan, tetapi kezaliman yang luar biasa. Lalu, siapa itu anak yatim? Dalam Islam, anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal sebelum dikembali. Ayah adalah pelindung, penopang, dan penanggung kebutuhan keluarga. Ketika ayah tiada, seorang anak kehilangan bukan hanya cinta, tetapi juga pengayom yang seharusnya menjamin masa depannya. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kepentingannya dengan penuh amanah. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang sangat dekat. Begitu dekatnya derajat orang yang merawat anak yatim, dan begitu kerasnya ancaman untuk orang yang justru mengambil hak mereka. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang diberi amanah menjaga harta anak yatim justru tergoda. Ada yang menggunakan uang warisan untuk kepentingan pribadi, ada yang memanfaatkan tabungan anak yatim tanpa izin, ada yang menjual aset tanah peninggalan orang tuanya, lalu hasilnya tidak pernah diberikan. Mengapa mereka menganggap bahwa itu hanya sedikit, atau nanti saya ganti, atau bahkan tidak akan tahu? Padahal Allah Maha mengetahui, memakan harta anak yatim tidak harus dengan cara mencuri. Terkadang cukup dengan menunda memberikan hak mereka, memakai sedikit demi sedikit, atau mengambil tanpa alasan syar'i. Bahkan mengurangi harta anak yatim pun termasuk kezaliman. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Yang pertama, menjaga amanah. Jika kita diberi tanggung jawab atas harta anak yatim, kelolalah dengan jujur dan transparan. Yang kedua, menggunakan harta hanya untuk kepentingan anak tersebut seperti pendidikan, makanan, kesehatan, dan kebutuhan kehidupannya. Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan pribadi. Allah memperbolehkan wali mengambil sedikit apabila ia fakir dan tidak memiliki penghasilan. Tetapi batasnya adalah sekedar kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri. Yang keempat, seluruh harta ketika ia balik dikembalikan. Ketika sudah dewasa, harta itu adalah hak penuh si anak, tidak boleh ditahan. Kemudian, yang kelima, memuliakan dan menyayangi anak yatim, karena memelihara mereka mendatangkan rahmat Allah, melembutkan hati, dan menaikkan derajat di sisinya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah,
Mengambil harta anak yatim bukan sekedar pelanggaran hukum. Ia adalah bukti hati yang keras dan tidak mampu untuk merasakan penderitaan anak kecil yang kehilangan saudara hidupnya. Jika kita ingin mengetahui seberapa lembut hati seseorang, lihatlah bagaimana ia memperlakukan anak yatim. Apakah ia menjaganya atau justru memanfaatkannya? Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dikerjakan, dan seburuk-buruknya rumah adalah rumah yang menyakiti anak yatim. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa anak yatim bukan sekedar anak yang kehilangan orang tua, tetapi amanah yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memuliakan mereka, Allah muliakan. Barang siapa yang menzalimi mereka, Allah timpakan ancaman yang pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.